Shalom, jumpa lagi di Klapos Sukacita. Di hari ini, lewat perayaan Natal, kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat 23. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih kita berdoa meminta terang kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari ini, di tengah-tengah hidup dalam sukacita, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, sehingga ketika firman Tuhan yang hendak kami baca, kami dengar dan kami renungkan, tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi menjadi bagian dalam hidup kami dan kami mampu melakukan, sebab firman-Mu hidup di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 23. Perikop penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali ke Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang nasihat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar Klapos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perayaan Natal yang telah kita rayakan, maka tema yang hendak kita renungkan di hari ini, tantangan dan harapan. Pendengar Klapos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup tidak selalu sama. Ada perubahan-perubahan dalam hidup. Hidup tidak tetap, tetapi bergerak, berubah. Apakah ke arah lebih baik atau ke arah lebih buruk? Itu tergantung kita dan cara pandang kita. Dalam bacaan kita, baru saja para Majus
datang dan menyembah Yesus, menyebut Yesus Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, dan mereka mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Bacaan kita di hari ini dimulai dengan kata, setelah orang-orang Majus itu berangkat. Baru saja berangkat. Selanjutnya malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi. Pesan malaikat adalah, bangun, ambil anak dan ibunya, dan larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bayangkan Bapak Ibu, perubahan yang cepat dan drastis itu terjadi. Baru saja 3 orang Majus datang dan menyembah Yesus, menyebut Yesus Raja, dan memberikan persembahan yang terbaik. Lalu tiba-tiba yang disebut Raja ini harus dibawa lari karena hendak dibunuh oleh raja lain, yaitu Raja Herodes. Ada perubahan yang cepat, perubahan yang drastis dalam hitungan waktu yang sangat dekat. Apa reaksi Yusuf dan Maria atas perubahan yang mendadak ini? Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu dan ibunya malam itu juga, dan menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana. Ada pelajaran menarik dari keluarga Yusuf dan Maria dari tengah-tengah situasi kelahiran Yesus. Ada harapan besar, seperti pesan malaikat pada Yusuf dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21. Harapan bahwa yang dikandung Maria adalah kudus, dari Roh Kudus. Ia akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Harapan yang terbukti, Yesus lahir seorang anak laki-laki seperti pesan malaikat. Diakui raja oleh para Majus dan diberi penghormatan khusus sejak lahirnya. Tapi kemudian Bapak Ibu, harapan ini berganti dengan tantangan. Ada raja lain yang mencari Yesus, hendak membunuh Yesus. Kalau kita lihat dari bagian ini, sangat menarik bagi kita bahwa sikap Yusuf dan Maria tetap tenang dan tetap percaya, tetap taat, menerima semua pesan dengan tenang, percaya dan taat. Itulah yang mereka lakukan. Walaupun perubahan cepat, situasi dan keadaan berubah sangat cepat. Atas harapan yang besar, ada tantangan yang besar juga, tapi semua dijalani dengan tenang, percaya, dan taat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yusuf dan Maria tidak panik, tetapi dengan tenang mereka mengikuti pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada kita. Sehingga sangat menarik bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini lewat perayaan Natal yang sedang dan berlangsung. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita belajar menerima harapan dan tantangan dengan tetap optimis. Terima dengan tenang, percaya dan taat. Terima dengan tenang, percaya dan taat. Dasarnya, karena kita telah menaruh percaya kepada Tuhan dan menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tantangan tidak membuat kita menjadi orang yang nantinya tidak panik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun yang kita alami, kita tetap tenang untuk menghadapinya.
tenan untuk menjalaninya, seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Saya katakan kepada Bapak Ibu kita yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria yang tenang. Ketika mereka diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk harus pergi, mereka tetap tenang. Ketenangan itu yang membuat mereka untuk mematuhi. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan persoalan hidup, kita juga diajak untuk tenang. Kita tidak cepat terpengaruh, tetapi kita harus tenang supaya kita bisa lewati dengan baik. Karena kelahiran Yesus ada harapan dan ada tantangan. Begitu juga kehidupan kita, keluarga. Ada harapan dan ada tantangan. Ingatlah, ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, Tuhan telah selamatkan kita. Maka kita tetap percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kita percaya kepada Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan. Percayalah harapan, apapun yang tertunda atau berubah, sanggup dikembalikan Tuhan dengan banyak caranya. Dan tantangan apapun yang datang, sanggup ditolong Tuhan untuk diselesaikannya. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap semangat, kita tetap menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita, tanpa ada keraguan. Sebab Tuhan selalu menolong di setiap kehidupan kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami masih dipercayakan Tuhan untuk ada dalam perayaan Natal di hari ini. Biarlah damai Natal terus menjadi bagian dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Yusuf, Yusuf tidak ragu, Yusuf tidak bimbang, tetapi Yusuf bersama dengan Maria, mereka tenang dan mengikuti perintah dari malaikat Tuhan untuk menyingkir ke Mesir. Sebab Herodes hendak membunuh Yesus. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Belajar dari firman Tuhan hari ini, biarlah Roh Kudus menerangi setiap hati dan kehidupan kami. Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami diperhadapkan dengan tantangan persoalan hidup, kami tenang untuk menghadapinya. Dan kami tidak ragu akan kuasa Tuhan yang senantiasa menolong di setiap kehidupan kami. Sebab apa yang telah Tuhan buat bagi kami itu baik. Tuhan tahu akan setiap kehidupan kami. Sehingga kami percaya sungguh ketika kami menaruh harapan hidup kami di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang hendak menyelesaikan segala hal yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat siaran Klavo Sukacita. Biarlah siaran Klavo Sukacita ini menjadi berkat bagi semua kami yang terus mendengarkan firman Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam siaran Klavo Sukacita yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan terus memberkati. Begitu juga kru yang terlibat di dalamnya. Biarlah setiap kami lewat hidup kami, Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.